Ya, adik-adik semuanya, namo Sang Hyang Adi Budaya, namo budaya. Nama budaya. Ya, terima kasih Lause Husni ya, tadi sudah memperkenalkan Suhu ya. Ya, hari ini ya berkesempatan yang sangat baik ya, Suhu diberi kesempatan ya untuk dari para guru ya untuk bukan menjelaskan ya, sharing mengenai tentang ya bakti kepada orang tua ya, sutra bakti ya. Memang kita juga diajarkan ya adik-adik ya harus bakti kepada orang tua ya, jangan menjadi anak yang tidak berbakti ya, ya. Kita juga sama-sama belajar ya tentang sutra bakti ini ya. Nah ya, jadi yang di sini ya adik-adik kami, oke ya, webinar ya Sekolah Budi Dharma ya Batam ya, jadi itu bakti seorang anak ya kepada orang tua ya. Adik-adik kami ya, suara Suhu jelas ya. Jelas. Adik-adik kami ya yang berbakti ya kepada orang tua ya, hari ini kami akan menjelaskan ya bakti kepada orang tua ya. Nah, kebaikan ya dan kasih sayang orang tua ya itu sangatlah dalam dan luas, tiada batasnya. Kita itu tidak dapat menghitung dengan jari kita ya. Dan kita itu kalau dalam kehidupan sekarang ataupun kehidupan yang akan datang, kita gak bakalan bisa bales ya bakti itu kepada orang tua. Dikarenakan kenapa? Ya adik-adik harus ingat, jasa orang tua kepada kita itu ya sangatlah besar sekali. Ya, kalau Anda mau membalas, mustahil. Ya, jadi makanya kalau Anda mau membalas juga, Anda harus bisa namanya berbakti. Ya, itu yang salah satunya. Nah, di sini ada 10 kebaikan orang tua ya, terutama peran dan kasih sayang dari kaum seorang ibu terhadap anaknya. Ya, Anda boleh mencatat ya. Yang pertama, ya, ini bukan hanya dicatat ya untuk adik-adik semuanya ya. Anda harus renungkan dalam diri Anda. Anda harus pahami semuanya ini. Ya, Anda harus lakukan. Bukan hanya ya hari ini Suhu sampaikan, Anda masuk kiri keluar kanan terus nggak ada yang nempel ya. Kalau bisa Anda kalau menjadi seorang manusia ya, bukan umat Budi saja ya. Anda menjadi seorang manusia yang ingin berbakti, yang ingin menjadi orang yang sukses ke depannya. Anda harus mengerti tentang bakti. Tanpa doa dan dukungan dari orang tua, kita nggak bakalan bisa sukses. Ya, adik-adik harus ingat. Ya, 10 kebaikan orang tua, terutama peran dan kasih dari kaum ibu terhadap anaknya. Ya, yang pertama, kebaikan di dalam memberi pelindungan dan menjaga selama anak dalam kandungan. Ibu kita apakah demikian? Ya, mama-mama kita ya, kalau dia sudah mengetahui dia itu menghamili kita, hamil ya, dalam keadaan hamil, dia itu pastinya melindungi janin tersebut ya. Tidak mungkin orang tua itu mau menyanyiakan janin ini, karena untuk mendapatkan janin ataupun untuk mendapatkan anak itu bukan hasil yang bukan cara yang sangat cepat ya. Bisa saja itu susah didapati ya. Mungkin yang para bapak ibu guru ya, mungkin yang sudah mengalaminya ya, biarpun saja bekerja keras gimana pun antara bapak dan ibunya, belum tentu Anda dapat mendapatkan janin di dalam perut sang ibu. Nah, makanya ya, kalau ibu sudah mendapatkan, diberi dokter, Anda positif, bukan positif corona ya, positif hamil. Nah, Anda positif hamil, ibunya itu sangat senang ya. Papanya juga sangat senang. Ama Akong juga sangat senang. Ya, setelah sangat senang, mereka akan melindungi Jakpou ya, makan yang bergizi untuk asumsi gizi yang ada di dalam kandungannya atau janinnya. Yang kedua, kebaikan dalam menanggung penderitaan selama kelahiran. Ya, Anda boleh merasakan sedikit ya
Ya, kalau Anda ada ibu yang lagi hamil, ya, Anda boleh tahu, ya, Anda boleh tahu, coba aja kalau selama janinnya antara bulan ke-6 atau bulan ke-7, ya, atau bulan ke-5 juga, itu sudah ada pergerakan di dalam perut sang mama. Nah, Anda juga bisa merasakan tendangan dari bayi tersebut. Nah, Anda juga bisa merasakan tendangan tersebut. Nah, Anda coba bayangin, kaki kita mentendang perut mama kita, ya. Mereka merasa sakit tidak? Pasti merasa sakit. Menderita tidak? Menderita. Apalagi beliau itu membawa perut yang sangat besar itu, ya, bukan gendut ya, itu adalah hamil, perut yang besar itu kemana-mana, harus bekerja lagi. Ya, Anda bayangin saja, dia itu sambil menjaga perutnya ini, ya, kira-kira menderita nggak hidupnya dia? Susah nggak aktivitasnya dia? Ya, kita harus mengerti, ya, penderitaan yang dialami oleh mama kita selama kita berada di dalam janin mama kita. Poin yang ketiga, kebaikan untuk melupakan semua kesakitan begitu anak telah lahir. Nah, pada saat kalau sekarang, zaman sekarang kebanyakan sesar, ya, hanya dibelek perutnya. Ya, kalau zaman dulu harus namanya dilahirkan secara normal ataupun tidak sesar, ya, tidak operasi. Ya, itu Anda bisa merasakan, saya nggak pernah merasakan, ya, nggak pernah merasakan, dan membayangkan saja itu sudah sangat luar biasa sakitnya, ya, sangat luar biasa sakitnya, ya. Sedangkan kalau kita kena kena pisau saja tanpa tanpa dibius, ya, ada luka saja kita sudah aduh mak, aduh pak, aduh nek, aduh kek. Ya, sudah ada namanya adu-aduan, apalagi di keadaan mama yang akan melahirkan sebuah bayi yang akan muncul di dunia ini. Ya, kita bayangkan saja, ya, rasa sakitnya, ya. Nah, poin keempat, kebaikan dari memakan bagian yang pahit bagi dirinya dan menyimpan bagian yang manis bagi anaknya. Setelah lahir, ya, anaknya itu pasti disuapin, ya. Nah, kalau anaknya nggak mau, mamanya akan sisihin, ya, akan dipisahin untuk biar dia yang makan sendiri. Nah, pastinya diberikan anaknya itu makan asumsi yang baik-baik. Yang nggak enak itu mamanya yang makan, gitu loh. Apalagi orang tuanya. Ya. Yang poin kelima, kebaikan untuk memindahkan anak ke tempat yang kering dan dirinya sendiri berbaring di tempat yang basah. Nah, ini kemungkinan, ya, terjadi itu sangat kecil karena kehidupan sekarang beda dengan yang dulu, ya. Tapi kita harus paham juga, ya. Pastinya mama kalau kita dalam keadaan ngompol, ya, buang air besar segala macam, ya, mama pasti, ya, membersihkan, ya, popok kita dan lain sebagainya. Nah, ya. Kebaikan yang keenam, kebaikan menyusukan anak pada payudaranya dan memberi makan dan membesarkan anaknya. Ya, nah ini saya nggak ngerti, ya, rasanya gimana, ya, karena ini hanya seorang ibu yang tahu. Pastinya itu sangat sakit. Apalagi kalau anaknya iseng itu bisa digigit, ya. Kebaikan dalam membersihkan kotoran. Nah, ini orang tua sangat sepei, ya, sangat cinta kasih. Dia itu selalu membersihkan kotoran kita. Berikutnya, kebaikan dari selalu memikirkan anak bila dia berjalan jatuh. Ya, anak kalau dalam keadaan berlatih untuk berjalan, ya, pada saat umur berapa itu dia akan belajar untuk berjalan, ya, pasti akan jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, makanya orang tua juga berperan besar dalam hal tersebut, ya. Poin berikutnya adalah kebaikan karena kasih sayang yang dalam dan pengabdiannya, ya. Kasih dan sayang
selalu diberikan oleh orang tuanya. Biarpun dia itu sering marah pada kita. Ya. Dari marah ataupun pukulan, hukuman yang diberikan oleh orang tua kita, itu ada maknanya. Ya, ada maknanya. Dan yang terakhir adalah kebaikan karena rasa welas asih yang dalam dan simpati kepada kita. Ya, hatinya memang welas asih, selalu membantu kita dalam keadaan apapun juga. Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita membalas budi orang tua kita? Ya, setelah kita melihat 10 poin tadi, ya kita tahu sangat menderita, tapi bagaimana caranya kita untuk membalas budi dari orang tua kita. Ya, yang pertama, ya kita harus mengerti dulu tentang kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita menjadi seorang anak, ya kewajibannya itu apa sih? Ya, apa-apa saja kewajiban kita sebagai seorang anak, ya untuk orang tua kita. Yang pertama, ya merawat dan menunjang kehidupan orang tua kita, terutama di hari mereka tua. Ya, setelah mereka usia lanjut, ya kita sebagai anak kita ingat lagi jasa mereka pada saat kita masih kecil. Ya, kita dirawat oleh beliau. Ingat, kita manusia seperti jari ini, 5 jari ini. Nah, dari jempol, nah ini mau dibilang ini adalah kita pada saat kecil. Ya. Jari telunjuk di saat kita mulai meranjak dewasa. Jari tengah di saat kita sudah dewasa. Yang terakhir, ya bukan terakhir, yang keempat, jari manis, jari manis ya namanya ya. Nah, di mana kita mulai penuaan, menuju ke penuaan. Nah, setelah kita tua, kita kembali lagi menjadi kecil. Maksudnya adalah menjadi lagi seperti sosok kita pada awalnya, seperti anak kecil. Karena kenapa? Ya, pastinya setelah tua akan banyak penyakit yang menghampiri kita, ya, menghadapi kita. Ya, karena sakit itulah kita kadang-kadang nggak bisa bangun dari ranjang, ya, beranjak dari ranjang, kita harus butuh bantuan dari orang lain. Nah, maka dari itu, ya, kehidupan manusia seperti 5 jari ini. Sama seperti 5 jari ini. Ya. Dari kecil yang selalu dirawat oleh mama papanya, setelah tua dia harus dirawat oleh orang lain. Kalau bisa, ya kitalah yang merawatnya sendiri. Ya. Contohnya saja, ya salah satu contoh itu siapa tahu nggak adik-adik semuanya? Kenal namanya Romo Heri? Ya, itu dia kalau nggak salah, ya pada saat papanya sakit, sebelum papanya almarhum, ya papanya sakit, dia sendiri yang merawatnya. Dia sendiri yang merawatnya. Ya, tapi pastinya dibarengi dengan suster. Ya, dibarengi dengan suster, tapi dia sendiri juga merawatnya. Ya, yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua kita. Ya, membantu orang tua kita. Ya, kalau kita pada saat sekarang, ya kita membantunya apa? Kita masih sekolah, kita membantunya apa? Kita membantu menjaga adik-adik kita, merawat adik-adik kita. Kita membantunya apa? Kita membantu dia dengan belajar yang baik, menjadi anak yang baik. Ya, itu yang dibutuhkan orang tua. Kalau Anda pada saat Anda sekarang ini adalah sekolah, dia tidak membutuhkan bantuan kalian yang lainnya. Dia hanya butuh kalian itu, bantulah mama jadi anak yang nurut, jadi anak yang baik aja deh. Nah, mama itu nggak mungkin pilih yang banyak-banyak. Ya, yang ketiga poinnya adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Nah, ini yang harus kita jaga bersama.
ya, karena orang tua, ya maaf, ya orang tua ya pastinya sangat menginginkan anaknya itu bisa merawat dan menjaga nama baik keluarganya, tidak ingin merusak nama baik nama keluarganya. Nah, jadi salah satu cara adalah kalau kita sebagai umat Buddhis, kita bisa menjalankan Pancasila Buddhis atau 5 sila dengan baik dan benar. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, dan tidak minum atau makan yang dapat menghilangkan kesadaran kita. Ya, ini yang paling penting. Berat tidak? Pasti berat. Bisa kita jalani? Bisa pelan-pelan, adik-adik. Ya, adik-adik harus belajar pelan-pelan, jangan terburu-buru, step by step, ya, secara satu demi satu. Ya, yang terakhir adalah mempertahankan kekayaan orang tua, tidak menghamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Nah, ingat, orang tua cari duit susah. Ya, adik-adik kita, kalau Anda membutuhkan produk ini, ya kita membutuhkan ini itu, ya kalau tidak urgent, ya kita jangan dulu kita meminta. Apalagi masa-masa pandemi seperti ini, ya. Nah, setahun loh, ya masa pandemi setahun. Pastinya ekonomi di keluarga kita, ya pasti ekonomi di keluarga kita itu terganggu. Ya, jadi kita harus memaklumi ya orang tua kita. Ya, jangan ya karena keinginan kita, aku pengen beli iPhone 12. Nah, apalagi iPhone 12 sekarang sudah keluar ya. Pengen ngetren sama teman-temannya yang lain. Maksa papa mama kita untuk beli. Paksa dia untuk beliin kita sebagai hadiah ulang tahun kita. Ya, itu namanya anak yang bakti tidak? Ya, tidak berbakti ya adik-adik kita ya. Ya, kalau Anda bisa mau jadi anak yang bakti, ya jangan ya merugikan kedua orang tua kita. Oke, berikutnya ya jasa orang tua ya di dalam Anguttara Nikaya. Ya, ini dia ya, bila seorang anak ya menggendong ayahnya di pundak kiri dan ibunya di pundak kanan selama 100 tahun, maka anak tersebut belum cukup membalas kebaikan yang mendalam dari orang tuanya. Ya, biarpun kita menggendong kedua orang tua kita, itu belum cukup untuk membalas jasa dari orang tua kita. Ya, biarpun kita kasih uang sebanyak apapun kepada orang tua kita, kita belum bisa membalas kebaikan dari orang tua kita. Ya, membalas jasa dari beliau. Ya, berikutnya ya ada 3 jenis bakti yang dapat kita lakukan. Ya, yang pertama adalah bakti dalam skala kecil. Ya, seorang anak hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan, merawat dalam keadaan sakit, dan menghibur dalam keadaan susah orang tuanya. Ini hal yang paling kecil, pasti Anda bisa lakukan. Apakah Anda bisa lakukan bakti yang kecil ini? Seorang anak hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan setelah Anda sukses ya. Ataupun Anda sudah selesai tamat sekolah, Anda sudah bisa kerja sendiri, ya setidaknya sisihkan gaji Anda, berikan kepada orang tua. Apakah Anda bisa? Pasti bisa ya. Suhu yakin anak-anak Bodhi Dharma pasti bisa. Apalagi menghibur dalam keadaan susah. Ya, menghibur orang tuanya kalau papanya lagi cembetut, ya papanya lagi murung, mamanya lagi murung. Nah, datanglah anak untuk menghibur dia. Ya, sebenarnya di dalam keluarga penghibur ya yang paling senang bagi orang tua adalah anak-anaknya.
Ya, apabila anak-anaknya itu bisa bakti, ya bisa sayang sama orang tuanya. Ya, yang kedua ya adalah bakti yang sedang. Ya, seorang anak seorang bakti kecil sudah dilakukan, melainkan juga dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya, yaitu anaknya berprestasi menjadi pejabat tinggi negara ataupun pahlawan bangsa, atau menjadi konglomerat. Ya, kesuksesan dan kemuliaan anaknya mempengaruhi orang tuanya juga sehingga dihormati dan disegani oleh masyarakat luas. Anda bisa lakukan ini? Ya, gak usah menjadi pejabat negara lah. Menjadi seorang pebisnis yang taat pada aturan negara, pebisnis yang pebisnis yang sukses saja, orang tua Anda sudah sangat bangga, sudah sangat bahagia. Karena kenapa? Nanti orang tua kita bisa dengan PD-nya bertemu dengan temannya dia yang lain. Ya, contohnya saja ya, Niata ya di kelas 12 ya, kelas Niata Stephen ya. Nah, contohnya saja Niata Stephen yang kelas 12 ya, dia itu bisa menjadi seorang gamer. Gamer yang terkenal di Indonesia. Nah, mamanya itu udah, waduh, anak saya jadi gamer tuh apa, Pak, katanya. Dia udah senang, dia 1 bulan itu bisa menghasilkan ratusan juta. Orang tua itu senang nggak kira-kira? Senang gitu loh. Senang orang tuanya. Karena kenapa? Dia bisa mendapatkan duit yang banyak. Untuk siapa? Bukan untuk dia sendiri, untuk orang tuanya juga, untuk keluarganya dia. Gitu loh. Nah, makanya kalau Anda bisa, belajarlah setinggi puncak gunung, ya, jangan takut Anda untuk belajar untuk pengetahuan Anda sendiri juga dan orang yang banyak, ya. Nah, berikutnya adalah bakti yang besar, ya, adalah seorang anak rajin membina diri melalui kesucian dan membabarkan dharma, ya, menolong semua makhluk bebas dari kebodohan dan penderitaan, sekaligus memperindah tanah suci para Buddha. Jasa pahala anaknya yang berlimpah dapat mengangkat orang tuanya terbebas dari lautan derita dan terlahir di alam sorga atau alam yang berbahagia. Atau anaknya rajin menuntut dan membimbing orang tuanya sehingga orang tuanya mempunyai tekad dan juang sehingga dapat terlahir di sorga. Ya, jadi maksud yang di sini adalah bakti yang besar adalah di mana kita bisa mendoakan kedua orang tua kita. Ya, baik kedua orang tua kita sudah almarhum ataupun belum. Ya. Ya, kita mendoakan orang tua kita selalu sehat, ya, selalu bisa memberikan kita nasihat, selalu bisa membahagiakan kita. Ya, semoga dia juga bisa berjalan aktivitasnya dengan baik dan benar. Setelah dia meninggal, ya kita juga melakukan pelimpahan jasa, doa bagi dia. Nah, kita kenang jasa-jasa beliau. Ya, kita perkenalkan ya dia itu kepada anak cucu kita. Ya, kalau menjadi anak yang bakti yang sangat besar. Nah, di sini juga ya dibilang kalau bisa kita itu menghargai diri kita, ya, menghargai diri kita sebagai seorang anak. Ya. Jangan karena ada tekanan baik dari sekolah, tekanan baik dari rumah, tekanan dari lingkungan dan lain sebagainya, kita menjadi anak yang kurang berbakti. Contohnya apa? Ya, ada tekanan, gangguan mental. Kita gangguan mental. Ya, ini anak-anak adik-adik kita harus perhatikan. Anda kalau sudah ada gangguan mental, pasti Anda itu mencari jalan di mana itu adalah jalan yang pintas. Jalan yang pendek. Jalan pendek itu bagaimana? Ya, Anda pergi ke
BCS atau Nagoya Hill, ya, cari udah gitu naik ke tingkat yang paling atas, Anda terjun tanpa terjun payung. Ya, itu namanya bunuh diri. Ya, itu tidak bagus, itu tidak baik. Adik-adik semuanya yang ada di sini, ya, suhu tegaskan kembali, perilaku bunuh diri, ya, menghabiskan nyawa kita sendiri, itu sangat tidak bakti kepada orang tua, sangat tidak bijaksana. Dalam agama apapun tidak dianjurkan untuk melakukan bunuh diri. Anda kalau dalam keadaan galau, ya, Anda kalau dalam keadaan galau, Anda boleh mencari papa mama Anda. Ya, salah satu tempat curhat Anda, ya, di mana papa mama di rumah itu nggak mungkin dia itu bakal bocori rahasia Anda. Ya, kalau teman masih bisa ya, kalau teman masih bisa. Kalau papa mama nggak mungkin. Jadi ada apa-apa, Anda memiliki unek-unek, Anda boleh hampiri papa mama Anda, cari papa mama Anda, curhatlah kepada mereka. Ya, curhat kepada mereka. Apa yang Anda alami? Kalau Anda punya tekanan, ya contohnya, ya papa mama sering maksa Anda supaya belajar, belajar, belajar dan belajar. Nah, Anda boleh utarakan kepada papa mama, "Pa, Ma, saya capek loh. Saya belajar terus. Boleh nggak saya break?" Nah, nggak mungkin papa mama itu bilang, "Nggak boleh. Kamu harus pokoknya belajar. Nggak usah mikir yang lain-lain." Tidak mungkin. Papa nggak mungkin begitu. Papa mama Anda pasti mengatakan, "Ya udah boleh. Ya, di hari Sabtu atau hari Minggu Anda boleh refreshing. Nggak usah. Ya, nggak usah belajar terlalu keras." Nah, Anda setelah juga menjadi orang tua, setelah Anda berganti posisi menjadi orang tua juga ke depannya nanti, Anda juga bisa memaklumi anak-anak Anda. Ingat, kembali lagi, jangan melakukan percobaan untuk bunuh diri. Ataupun Anda mendekatkan diri dengan produk-produk atau barang-barang yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran kita. Contohnya, ya, narkoba, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sangat membuat buruk nama keluarga kita. Coba saja kalau kita sudah namanya sudah menjadi tersangka kasus narkoba dan lain sebagainya. Kira-kira orang tua Anda itu malu nggak? Malu tidak? Malu. Ya, dia sendiri juga merasa malu gitu loh. Ya, mau keluar juga ketemu orang, itu anaknya itu salah satu pengedar narkoba, pengguna narkoba. Lihat tuh orang tuanya itu ngajar anaknya bagaimana. Nah, itu kembali lagi yang ke tadi, ya, kita tidak menjaga nama baik keluarga kita. Ya, kita sudah tidak menjaga nama baik keluarga kita. Ya, berikutnya adalah pengorbanan orang tua. Ya, pengorbanan orang tua yang pertama adalah orang tua memastikan anak dalam kondisi terbaik, bahkan ketika mereka sendiri dalam keadaan sulit. Ya, jadi orang tua itu pasti memberikan semua hal-hal positif kepada Anda. Ya, memberikan apapun kepada Anda, biarpun dia sendiri kesulitan, biarpun dia itu kesusahan, gitu loh. Nah, contohnya saja pada masa pandemi sekarang begini, ya, kita ini semua pasti menginginkan namanya kuota. Kuota yang dimana kita itu dipergunakan untuk menggunakan aplikasi Zoom, ya, untuk sekolah online, sekolah daring, ya, sekolah streaming dari sekolah Bodhidharma. Nah, pastinya orang tua melihat kalau dari HP yang kecil, dia saya berusaha sekuat tenaga, aku berikan kepada anakku iPad ataupun tab kepada anak aku biar dia itu bisa belajar dengan baik dan benar. Ya. Biarpun dalam keadaan sekarang dia itu lagi susah gitu loh, susah dalam keuangan gitu loh. Dia pasti akan berusaha mencari duit itu untuk anaknya. Nggak mungkin nggak, ya. Yang poin kedua adalah orang tua mengorbankan waktu tidurnya untuk masa depan anaknya.
Nah, seperti yang poin tadi Su bilang, yang poin pertama tadi, orang tua itu berusaha mencari duit ya untuk membahagiakan anaknya. Ya, umpama dia beli iPad sebesar 15 juta. Nah, namun dia hanya ada simpanan 10 juta. Nah, 5 juta lagi dia bagaimana? Dia itu sengaja namanya lembur untuk kerja. Ya, lembur kerjanya. Ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk membeli tab kepada anaknya, untuk membahagiakan anaknya. Ya, pastinya waktu istirahat dari orang tua itu sudah berkurang. Namun adik-adik, Anda pasti akan mengalami ini semua. Ya, setelah Anda dewasa, punya keluarga, punya anak, Anda pasti berpikir, waduh, rupanya papa mama saya dulunya begitu juga. Ya, dulunya begini juga, sangat susah mendidik anak. Nah, itu namanya apa? Penyesalan di kemudian harinya. Ya, Anda pasti merasa, aku menyesal tidak dapat membahagiakan orang tua saya. Ya, tidak dapat membahagiakan kedua orang tua saya. Ya, jadi Anda harus bisa belajar dari apa yang telah dialami oleh orang tua Anda. Nah, poin yang ketiga adalah orang tua meninggalkan hobi dan cita-citanya demi si sang buah hati. Ya, yang biasa hobinya papa mama itu, enggak, ini hobi ya, dalam hobi ini ya salah satu wanita. Mama saja lah, gak usah papa. Mamanya yang biasa hobinya merawat badannya, yang merawat postur tubuhnya yang dari es sekarang setelah melahirkan menjadi vas bunga yang bulat, yang gemuk, apalagi wajahnya yang sudah menua, ya, yang biasa dulunya hobinya cantik make upan, ya sekarang karena anaknya, dia demi anak-anaknya, dia itu meninggalkan itu semua. Ya contohnya saja papanya hobi, ya mamanya hobi berenang, ya papanya juga hobi masak apa sebagainya, ya. Karena anaknya, dia demi anaknya ini, dia meninggalkan itu semua. Ya, untuk apa? Untuk anak-anaknya dapat mendapatkan kebahagiaan, kehangatan di dalam keluarga. Ya, kalau dia mengikuti hobi-hobi dia lagi, waktunya untuk keluarga itu kapan gitu loh. Kapan dia punya waktu untuk keluarga, untuk bersama kita semua. Ya. Nah, poin yang keempat, orang tua meninggalkan segalanya demi merawat si kecil yang sedang sakit. Ya, pastinya kalau kita lagi sakit, ya papa mama pasti cemasnya minta ampun. Bisa jadi 3 hari 3 malam nggak makan karena menjaga kita. Apalagi kalau kita tidak siuman, ya di dalam ICU, ya tidak sadar-sadarkan diri terus. Ya papa mama pasti cemas. Ya, sangat dakdikduk, ya. Jantungnya itu bisa copot kapan saja. Karena kenapa? Kalau sudah di ICU apalagi tidak sadarkan diri anak-anak kita, ya itu 50-50 di antara dia harus dijemput Maha Kuasa dan akan hidup kembali lagi. Ya, itu juga hidup dalam keadaan apa dulu? Dalam keadaan bagaimana? Bisa saja dalam keadaan yang harus kita rawat seumur hidup. Ya, pasti orang tua rela untuk menjaga kita, ya, biarpun dalam keadaan apapun. Yang terakhir, orang tua bekerja keras mencari nafkah dan menabung untuk masa depan anaknya. Ya, pasti ini sudah pasti, ya, sudah pasti dilakukan oleh orang tua, ya. Nah, poin ini ya Anda boleh catat dan Anda renungin. Apabila Anda sudah dewasa, Anda punya keluarga, Anda pasti akan mengalami hal-hal tersebut. Ya, Anda pasti akan mengalami hal-hal tersebut. Dan Anda harus menjalani hal-hal tersebut. Ya. Bukan hanya kewajiban seorang anak, ya, orang tua juga memiliki kewajiban untuk anaknya. Yang pertama, mencegah anaknya berbuat jahat. Nah, makanya saya bilang kalau bisa Anda itu sering komunikasi dengan keluarga, sering komunikasi dengan papa dan mama.
Ya, papa mama itu memiliki kewajiban untuk menjaga Anda, mencegah Anda untuk berbuat kejahatan. Ya, contohnya di sekolah, ya, ketemu dengan orang yang tidak kita kenali, dia menawarkan kita permen apa segala macam. Ya, kita boleh tanya kemana mama sama papa, boleh nggak kedepannya kita ada orang beri kayak gitu kita terima? Pasti orang tua akan mencegah kita. Ya, karena kenapa? Itu bisa saja barang-barang haram atau barang-barang yang terlarang oleh negara. Ya. Yang kedua, kewajiban orang tua adalah menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Itu sudah pasti. Yang ketiga, melatih anaknya untuk dapat bekerja sendiri. Ya, jadi ya bisa kalau sekarang ya bisa cuci baju sendiri. Ya, kalau sekarang ya nggak mungkin ya. Saya yakin Anda tuh kalau disuruh cuci baju sendiri, atau nggak usah cuci baju deh, pakaian dalam Anda sendiri aja Anda itu sudah kewalahan, ya. Ya, pakaian Anda sendiri saja Anda sudah nggak bisa. Nah, anak-anak zaman dulu pasti bisa dia mencuci bajunya sendiri, ya. Atau ya kita tuh kalau bisa setelah kita makan, selesai makan, yang paling kecil setelah selesai kita makan, kita jangan biarkan orang tua kita yang menyuci piring-piring tersebut. Kalau bisa kita cucikan untuk kedua orang tua kita. Ya. Ya kecuali kalau yang ada pembantu beda cerita. Itu pasti lempar nih. Nih, kasih lu. Nah, lu yang bersihin. Nah, tapi setidaknya kita juga bisa membantu orang tua untuk bekerja, ya. Nah, yang poin keempat adalah mempersiapkan pasangan ya sesuai sesuai mempersiapkan pasangan yang sesuai bagi anaknya. Ya, maksudnya pasangan hidup bagi anaknya ya. Jadi kalau di dalam sini ya sebisa mungkin anak juga ya bisa mencari pasangannya seiman, ya, sehati, sehidup dan semati. Ya, ya, bisa mencari pasangannya sehidup semati ya maksudnya ya. Ya. Bisa mencari pasangan Anda itu sesuai dengan agama yang sama. Ya, jangan agama yang berbeda atau keyakinan yang berbeda. Ya. Jangan dikarenakan cinta ya kita meninggalkan orang tua kita. Ya. Oke, yang poin terakhir adalah memberikan warisan pada waktu yang tepat ya. Ya, memberikan warisan pada waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat kapan? Sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ya. Nah, untuk masalah warisan ya untuk seorang orang tua yang bijak itu orang tua harus memberinya pada saat kita masih bisa berkomunikasi dengan anak kita. Jadi itu harus sama, netral gitu loh. Jangan ada perbedaan lu besar, gua kecil. Lu anak ini paling dekat sama saya, paling bakti sama saya berikan yang banyak untuk dia. Ya, jangan demikian. Ya, kalau Anda sudah menjadi anak dari orang tua ke depannya, poin ini Anda harus dalami, harus Anda ingat di dalam diri Anda sendiri. Ya, di dalam diri masing-masing anak kita. Ya, paham ya? Nah, pejamkan mata Anda dan renungkanlah ya yang tadi sudah disampaikan. Anakku, sampai kapanpun ibu dan ayah akan selalu mencintai dan menyayangimu. Ya. Dan anak juga akan mengatakan, aku sayang ibu dan ayah. Ya, pastinya ya nggak mungkin nggak ada nggak anak-anak Bodhidharma kita yang nggak sayang sama orang tuanya. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan semuanya anak-anak yang bakti pada orang tua. Ya, selanjutnya ya kita sama-sama ya menyimak bersama video yang akan Suhu putarkan pada kesempatan ini. Ya, namun Anda harus resepi. Ya, Anda harus renungkan kembali. Ya, mungkin ini nggak ada teksnya, nggak ada suaranya, cuma ada gerakannya saja. Nah, Anda boleh dalami, Anda boleh lihat. Nah, mungkin juga Anda sudah pernah nonton, ya.
Oke. Nah, jadi di dalam video ini yang menggambarkan salah satu kasih sayang seorang anak terhadap seorang orang tua terhadap anaknya. Ya, maka daripada itu, adik-adik kami, ya ingat, orang tua itu akan selalu memberikan apapun itu juga kepada kita. Ya, mungkin ini pesan yang ada di dalam video tersebut. Ya, Anda boleh renungkan kembali lagi. Ya, Anda renungkan kembali lagi di dalam diri Anda. Ya, dalamilah kejadian-kejadian yang tadi. Perhatikanlah kejadian-kejadian tadi. Kalau Anda mau melihat video itu, Anda boleh lihat di YouTube. Ya, tulis aja anything happens, I love you. Ya, Anda kalau bisa sering-seringlah mengatakan, Mama, aku sayang pada kamu. Mumpung kehidupan ini masih kita bisa ketemu dengan mama kita. Jangan nanti kita menyesal pada akhirnya. Ya, ketemu dengan mama bukan pastinya setiap hari. Ya, jadi kalau bisa ya setiap hari aja. Mulai dari sekarang Anda lakukan, ucapkanlah I love you, bukan hanya kepada kekasih Anda. Ya, bukan hanya ke pacar Anda, orang-orang yang Anda cintai, tapi orang-orang yang Anda cintai itu adalah orang tua Anda, papa mama Anda. Oke? Paham dari cerita ini yang tadi? Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Semoga bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan lupa orang tua adalah Buddha yang masih hidup. Ya, hargailah orang tua, hormatilah orang tua. Lakukanlah apa yang belum kita lakukan sebelum orang tua meninggalkan kita. Ya, jangan ada penyesalan nanti di akhirnya. Ya, penyesalan datang pasti terakhir, namun dari penyesalan itu tidak dapat kita ulang lagi, kita putar lagi. Karena kehidupan ini hanya sekali saja. Ya, bakti kepada orang tua adalah doa untuk kita untuk mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Anda pengen sukses, Anda harus bisa mendengar nasihat orang tua, bakti kepada orang tua. Ya, adik-adik kami, mungkin itu saja yang bisa Su sampaikan. Terima kasih. Ya, Namo Buddhaya.